Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih smartphone yang harganya udah murah. Nah, ini kita dapetin di harga 800.000 aja ya, harga normalnya. Kalau ada event 12-12 atau tanggal kembar gitu, harganya bakalan lebih murah lagi. Nah, kalian masih penasaran gimana speknya, terus fitur-fiturnya gimana, dan apakah masih layak dipakai di tahun sekarang? Ya udah, kita langsung aja unboxing smartphone-nya dulu. Oke, kita sudah di meja unboxing. Kita langsung aja unboxing paket ini yang sekarang sih harganya nggak begitu mahal. Pas launching ini harganya lumayan tinggi sih ya, dari 1 juta sampai 1.200.000 gitu. Nah, sekarang harganya udah turun dan stoknya ternyata masih ada. Oke, kita langsung aja buka. Ternyata packagingnya rapi juga ya. Saya kira bakalan asal-asalan karena ini HP bawah 1 juta. Oke, ini baru packaging yang bener ya. Kardus baru dalamnya isi bubble. Dan ini adalah apa bang? Yaitu adalah Infinix Smart 8. Nah, kok bahas yang ini lagi? Ya, karena kemarin kita lihat konten dari MATech, dia beli Smart 9 yang SD. Dan speknya kentang banget teman-teman. Mari kita coba yang ini, apakah ini kentang juga atau lebih menarik. Nah, ini kita beli varian RAM yang paling kecil, yaitu RAM 3GB dengan internal storage di 64GB. Terakhir kita bahas yang speknya lebih tinggi ya. Kalau ini speknya menurut saya sih standar aja. Cuma di sini tuh bisa dilihat layarnya hanya 90Hz punch hole. Dan di bagian belakang ini baterainya 5000 mAh, sudah USB Type-C, kamera sudah 13 megapiksel, ada DTS sounds, kemudian ada side fingerprint, dan di sini tuh ada 360 derajat. Oh, ini kayak gini tuh ya, lampu gitu, cuma nggak penting banget. Dan ini menggunakan prosesor octa-core. Kalau nggak salah ini Unisoc T606 ya. Ntar kita coba lihat apakah masih dia pakai Unisoc T606. Nah, mengapa sih konten ini dibuat? Karena ini Infinix kadang-kadang dia sunat-sunat ya spesifikasinya. Jadi kayak kemarin tuh saya lihat di MATech itu speknya kentang banget ya. Infinix Smart 9 isi tulisan SD gitu ya. Jualannya ada-ada aja nih Infinix nih. Jadi beberapa orang tuh terkecoh kalau beli itu tuh ya menyesal banget sih, karena spesifikasinya ya kentang itu ya, menggunakan MediaTek Helio G50 kalau salah ya. Ini kita dapat dalamnya ada HP-nya, saya warna green ya, saya coba ya. Dan ini masih desain kayak iPhone gitu. Dan HP ini tuh harganya biasanya kalau event tuh lebih murah lagi. Saya sih dapetin harga 800.000. Tapi pas event tuh bisa dapetin harga 700.000. Bekasnya paling 600.000 atau 500.000 ya. Ini coba nih kalau kalian cari HP bekas. Nih Infinix Smart 8, buku petunjuk sama kartu garansinya. Ini case-nya masih hard case ya, bentuknya seperti ini. Terus ada adapter charger yang mendukung masih 10 watt, belum 15 watt. Masih terbaik sih yang di Tecno ya. Tecno Spark Go One, cuma masa kita bahas itu lagi, kan udah berapa kali beli ya, makanya kita nggak bahas lagi. Kalau ini kita dulu beli cuma varian yang lebih tinggi ya, ini varian paling rendah kita coba beli, siapa tahu jadi rekomendasi buat teman-teman. Nah, kita dapat kabel data USB Type-C, ada SIM ejector di sini. Oke, ini dia unit HP-nya. Nih tampilan belakangnya seperti ini, masih ada IMEI nih ya, kita lepas aja lah, karena ini nggak kepake. Ini desain bagian belakangnya emang masih iPhone gitu ya. Jadi teman-teman kalau emang ilfil gitu sama desain seperti ini, jangan beli ini. Bisa beli Infinix Smart 9, jangan yang SD. Jadi pastikan yang bukan SD dan pastikan kalian buat video unboxing. Jadi kalau kalian nakal tuh bisa dikembalikan. Nih tampilannya seperti itu, bagian depan seperti ya, tampilannya hampir sama kayak Infinix Smart 9 ya. Untuk body-bodinya cuma desain kameranya beda gitu ya. Oke, kita coba hidupkan unitnya. Ya, nyala. Sebelah kanan tombol power sama fingerprint, volume up volume down. Bagian atas kosong, ini buat SIM tray, sudah mendukung triple slot, jadi bisa dual SIM 1 micro SD. Dan bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Oke, kita nunggu ini hidup dulu ya. Oke, ini dia tampilan awal dari Infinix Smart 8 ya, tampilannya hampir sama kayak Infinix Smart 9. Nah, untuk layar sih tampilan depan seperti ini bezelnya juga ya masih tebal ya menurut saya sih, tapi oke lah ya, harga murah. Kita coba masuk ke settingan. Nih tampilan settingan seperti ini.
My phone, nih tampilannya seperti inilah ya, simple banget. RAM-nya 3 GB dan bisa ditambah virtual RAM hingga 3 GB, jadi totalnya 6 GB. Ya kecil sih RAM-nya ya. Terus storage-nya di 64 GB. Dan OS-nya ternyata ini masih menggunakan Android 13 ya, belum ada update signifikan untuk HP ini. Mesti sih bisa sih Android 14 ya, cuma ya nggak tahu nih. Infinix kan emang agak jarang nih untuk entry levelnya buat update softwarenya. Terus untuk special functionnya hanya dua ini aja, ada memory fusion sama magic ring. Kemudian kita coba lihat bagian storage 64 GB ya. Nah ini kepake udah 12 GB untuk sistemnya dan sisanya lagi segitu. Ya gimana teman-teman, apakah layak nih dibeli di tahun 2024? Komen di bawah ya. Nah kita mau install beberapa aplikasi nih buat uji coba smartphone-nya. Ntar saya balik lagi, saya mau rapin dulu juga mejanya nih. Oke, ini dia Infinix Smart 8, HP yang udah launching beberapa bulan yang lalu ya. Ini adalah adik dari Infinix Smart 9 yang menurut saya sih speknya masih oke lah ya ketimbang yang baru di launching sekarang, yaitu Infinix Smart 9 yang SD. Kalian bisa nonton videonya di MATech, itu speknya kentang banget, dijual di harga sama di 900 ribuan, hampir sejutaan gitu. Cuma kalau pakai main gaming saya bakalan pilih ini walaupun ini RAM-nya 3 GB ya. Nah, mengapa alasan gitu? Saksikan video ini sampai habis teman-teman. Nah, ini adalah Infinix Smart 8. Untuk harganya sih ya terserah dari Infinix jualannya berapa, kadang jualan 700, kadang 800, kadang 900, tergantung promonya mereka teman-teman. Nah kalau saya dapetin nih harganya 800 ribuan, maka kita coba beli dan kita coba bahas ya apakah masih lancar kayak dulu, apa ada yang dikurangin. Siapa tahu nih ini pakai prosesor ya jadul gitu ya, tapi kita lihat ya apakah dia masih Unisoc T606 atau yang apa. Kemudian untuk dimensi ini ukuran juga compact dan tebalnya cuma di 8,5 mm, beratnya cuma di 184 gram, IP rating nggak ada di HP ini. Kemudian materialnya ini masih full plastik. Nah untuk UI-nya gimana? Dia UI-nya masih menggunakan Android 13 dengan XOS versi 13. Jadi ya seri lama dari Infinix itu jarang banget buat dapet update software teman-teman. Jadi kalau kalian beli ini ya kalian udah tahu risikonya, yaitu nggak ada update software. Ini kita coba update apakah ada update softwarenya. Nah kalau kita cek di sini hanya security patch ya di 200 MB, jadi belum ada update software sampai Android 14 teman-teman. Jadi hanya diperbaiki beberapa yang minor-minor aja nih dari Infinix. Kemudian kita lihat di bagian layar. Nah, untuk bagian layar, smartphone ini berkali layar di SD Plus 720 x 1612 pixel, IPS LCD, ukurannya di 6,6 inch, sudah mendukung refresh rate 90 Hz teman-teman. Ya sayang sih masih 90 Hz, kalau kakaknya kan udah di 120 Hz. Jadi kalau kalian beli ini ada risikonya, yaitu layarnya yang belum sampai refresh rate tinggi di 120 Hz. Ini hanya mentoknya di 90 Hz aja. Kemudian untuk kerapatan layar ini di 266 ppi dan di sini masih 500 nits ya untuk brightness-nya, jadi nggak cerah-cerah banget teman-teman. Jadi standar aja, kalau dipakai bawah sinar matahari itu pasti nggak kelihatan. Jadi kalau kalian beli ini ya kalian tahu resikonya ya, di layarnya kurang menarik. Tapi kalau kita bicara segini sih agak sulit ya nyari terbaik. Ya untuk layar terbaik menurut saya sampai saat ini masih dipegang sama smartphone, yaitu CTE A55. Itu layarnya lebih enak ya ketimbang brand-brand sekarang yang harga di bawah sejuta ya. Kalau kalian pengen cari HP yang layarnya bagus bisa ambil CTE ya. Kemudian untuk multi touch sini hanya mendukung 5 sentuhan aja ya. HP entry level dari Infinix rata-rata sih di 5 sentuhan. Jarang ada yang 10 sentuhan kecuali HP yang udah turun harga. Kemudian untuk pakai nonton Netflix juga nggak mendukung sampai L1, hanya L3 aja. Dan layar ini nggak ada proteksi Corning Gorilla Glass atau apapun, nggak ada, cuma dikasih screen protector aja. Tapi kalau sekedar buat nonton YouTube atau Netflix ini udah cukup banget. Oh ya kalau kalian beli ini hanya single speaker aja. Kalau Infinix Smart 9 itu udah dual speaker teman-teman. Jadi emang ada kekurangan di HP ini. Kita coba nonton video 4K. Speakernya hanya satu aja ya, jadi kurang dendang gitu suaranya. Oke, ini udah masuk YouTube. Dan putaran videonya ntar kok data server.
Kita coba pilih advance, dan ini mentoknya hanya di 720p di 60 fps saja ya. Jadi belum sampai 1080p di 60 fps. Jadi untuk layarnya sih mentok di sistemnya hanya di segini, 720p aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah di bagian performa. Nah, bagian performa ini menarik banget ya. Kalau ini dikasih di Infinix Smart 9, saya rasa sih masih oke banget ya. Apalagi kalau bisa ngasih memori yang UFS, karena ini memorinya masih eMMC teman-teman. Ini agak di downgrade nih sama Infinix nih. Oke, kita langsung aja masuk ke device info HW buat cek lebih detail lagi. Ke hardware, ini dia menggunakan Unisoc T606, prosesor yang udah dipakai nih ya, lumayan viral pada saat itu, dan sekarang kayaknya lagi nggak begitu dipakai ya, kayak di ya nggak tahu kenapa ya, padahal prosesornya itu kalau dipakai HP-HP entry level udah cukup banget ya. Kalau di Technospark Go One kepake Unisoc T615, kalau ini pakainya Unisoc T606 dengan pabrikasi di 12 nanometer, Cortex-nya 6 Cortex A55 sama 2X Cortex A75 di 1,6 GHz. Kemudian GPU-nya menggunakan GPU Mali G57MP1, dan ini GPU-nya lebih baik ya ketimbang di Infinix Smart 9, jadi lebih ngebut nih. Kemudian ini juga lebih enak kalau kita bandingin sama Infinix Smart 9 yang SD teman-teman. Ini lebih enak jatuhnya. Kemudian tipe memorinya apa bang? Ini masih eMMC, belum UFS. RAM-nya 3 GB, storage-nya di 100 ya, di 64 GB. Ya seringan nyebut 128 GB. Ini hanya 64 GB. Ya kalau kalian beli HP ini emang harus saya sarankan kalian pasang memori eksternal, kalau nggak bakalan terasa cepat penuhnya. 64 GB ya, pakai foto-foto aja udah cepat penuh. Kemudian ini fitur-fiturnya udah ada side fingerprint, sudah Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 5. Untuk NFC nggak ada di smartphone ini. Nah, kita lihat di bagian AnTuTu benchmarknya. Ini saya senang banget ya, skor AnTuTunya dapat di 200 ribuan, yang menurut saya sih udah cukup banget. Nah, kalau kita lihat MATEK kemarin untuk Infinix Smart 9 SD-nya itu dapat skor di 150 ribuan. Kalau saya apa 160 ribuan itu lumayan kecil. Ini kan udah lumayan ya segini. CPU dapat 71 ribu, memori GPU dapat di 22 ribu, memori dapat 59 ribu, dan UX dapat 55 ribu. Kemudian kita juga testing buat GPU Mas benchmark, ini lebih tinggi hasilnya ketimbang di Infinix Smart 9 kemarin yang kita uji coba. Infinix Smart 9 dapatnya di 500, kalau ini dapatnya di 700 ribu ya. Menurut saya sih ini lumayan tinggi ya untuk skor GPU-nya. Mestinya sih prosesornya itu udah enak dipakai main gaming ketimbang di MediaTek Helio G81. Lebih stabil lah pakai di Unisoc T606. Ntar kita coba lihat ya. Kalau di Helio G81 kemarin terasa tuh tersedak-sedak untuk main gamenya. Oke, kita langsung aja uji gaming. Gamenya kita hanya install game PUBG aja di sini. Kalau untuk game yang lain kita nggak install karena storage-nya 64 GB. Yang pastinya kalau kita install Genshin Impact udah penuh nih HP teman-teman. Apakah Genshin Impact bisa nih? Kita coba lihat apakah bisa install Genshin Impact. Kita coba lihat Genshin Impact. Oh bisa ya, install aja sih bisa. Cuma kalau kita main kayaknya storage-nya bakalan terasa cekak banget. 64 GB kecil teman-teman. Oke, kita lanjut buat testing game, yaitu adalah game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Untuk settingan grafisnya ya standar aja, smooth high atau nggak di SD high. Kita pakai settingannya aja, realistik, anti aliasing 2 kali. Ini terjun di mana sih? Gyroscope ini nggak ada di smartphone ini ya. Lah terjun malahan. Lah. Caranya langsung turun. Nah ini baru terjunnya udah enak ya. Kalau di kemarin di game pas main di Infinix Smart 9 tuh terasa kurang nyaman ya. Helio G81 nya terasa cepat panas gitu juga. Baru terjunnya udah panas ya. Lah mana sih? Terjunnya di sini nih. Gak ada darah lagi. Ini darah nih. Kepencet. Lah.
ini bisa naik gajah gini ya, saya baru tahu nih. Gitu. Ini nama darah. Pas ngendarin nggak bisa nama darah. Oh bisa. Dan jujur nih lebih enak di sini mainnya ya. Kalau pakai Infinix Smart 9 kemarin kurang nyaman gitu rasanya. Nggak bisa lompat gajahnya. Ya, kesini sih. Watch out. Watch out. Help. Dah. Ya itulah main game PUBG. Dan saya rasakan ini lebih baik Unisoc T606. Kalau di Helio G81 kita main bentar aja udah panas di bagian belakangnya ya. Infinix Smart 9 kemarin ini lebih enak ya. Pantesan HP ini masih ada stoknya juga. Unisoc T606 memang cocok buat HP entry level yang harganya 1 juta ke bawah. Kalau dulu kan 1,5 juta ke bawah. Kalau sekarang 1 juta ke bawah dapat Unisoc T606, Unisoc T615 dan juga ya Helio G81. Nah, kalian pilih yang mana? Di Technospark Go One atau di Infinix Smart 9 atau di Infinix Smart 8? Komen di bawah ya. Segitu dulu video Jemek, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Kita testing yang lainnya yaitu testing kamera. Nah, itu dia buat uji gamingnya. Selanjutnya kita uji coba buat kamera. Untuk kamera ini setupnya hampir sama ya, sama Technospark Go One, sama Infinix Smart 9, yaitu kamera belakangnya 13 megapiksel dan kamera depannya di 8 megapiksel teman-teman. Jadi untuk kamera ya standar aja, nggak ada perubahan sama sekali. Mungkin Infinix Smart 10 nanti spesifikasinya hampir sama kayak gini ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke, kita langsung aja uji ke kameranya. Nah, ini masuk ke UI kameranya, simple banget dan menurut saya hasilnya tetap bagus ya kalau kita bandingin sama produk itel kayak itel A80, A70, A50 ya, ini lebih enak hasil kameranya. Saya berani jamin teman-teman. Karena untuk Infinix Smart A80 itu masih dijual kok sekarang ya. Dan harganya juga sama di 800.000, 700.000 gitu. Nah, kalau kita bandingin sama ini lebih enak. Nah, ini masuk ke UI kameranya, sebelah kiri ada short video, ada video perekamannya hingga di 1080p di 30 fps. Kemudian ada AA cam, ada beauty, ada portrait, ada super night juga di harga di bawah 1 juta ini. Nah, buat hasil kamera kita coba sedikit ya, hasil kameranya itu seperti ini. Adalah hasil rekaman dari Infinix Smart 8. Kalau saya lihat di layar sih hasilnya ini bagus ya untuk Unisoc Tiger D606. Ya beda nih sama itel, hasilnya kurang memuaskan untuk prosesor ini kalau segi kamera. Nah kalau ini nggak tahu kenapa ya, kalau saya lihat di layar sih oke, nggak pucat warnanya dan enak dilihat. Nah menurut kalian gimana? Apakah ini enak dilihat atau tidak? Silahkan komen di bawah ya untuk hasil dari kamera Infinix Smart 8 ini. Kalau pakai jalan ya tentunya bakalan bergoncang karena ini belum ada ACE, jadi ya wajar gitu. Nih hasilnya seperti ini. Oke, kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil kamera depan dari Infinix Smart 8. Hasilnya seperti ini. Rekamnya di siang hari. Ya, menurut kalian gimana untuk hasil kamera dari Infinix Smart 8 ini? Kalau pakai jalan gimana bang? Pakai jalan sih hasilnya kurang memuaskan. Tentunya bakalan tergoncang-goncang. Ya gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakang. Kita coba fotonya dikit, hasil itu seperti ini.
Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Infinix Smart 8. Nah, menurut Gadget Max ini worth it juga sih ya. Walaupun secara RAM ini kecil, RAM-nya hanya 3 GB, kemudian storage-nya di 64 GB. Jadi kalau kalian pengen beli yang bagus bisa nambah lagi dikit. Nah, saya sarankan jangan beli Infinix Smart 9 yang ada tulisan SD-nya teman-teman. Saya sarankan jangan, karena secara performa sih lebih ngebut ini sedikit ketimbang Infinix Smart 9 yang SD. Jadi saya sarankan beli Infinix Smart 8 atau enggak Infinix Smart 9 yang speknya lebih bagus teman-teman. Itu yang saya rasakan. Nah, kalian bisa lihat di channel YouTube yang lain pasti bahas seperti itu. Kalian bisa lihat di channel Ematech juga. Nah, gitu aja untuk pembahasan Gadget Max tentang Infinix Smart 8. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yuk.